wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Muhammad Adita Fareza selaku Ketua Kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Okta Sarina. Yang kedua, Asmawati. Yang ketiga, Dini Learista. Yang keempat, Sela Zuliana. Yang kelima, Muhammad Adita Fareza. Yang keenam, Nur Azizah Purnamasari. Yang ketujuh, Reski Anilia. Yang kedelapan, Tasya Putri Syaharani. Dan yang kesembilan, Marati Setianingrum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sarina, NIM 2019-143484 dari kelas 4N. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan upacara, tujuan, nilai-nilai yang bisa diambil setelah kegiatan upacara. Upacara siaga. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Tujuan upacara: 1. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. 2. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. 3. Selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain. 5. Dapat memimpin dan dipimpin. 6. Dapat melaksanakan upacara dan hikmat dan tertib. 7. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai upacara pramuka. Pertama, kerjasama. Dalam pramuka, anak-anak akan terbagi ke dalam regu. Mereka akan belajar menyelesaikan setiap masalah dan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim. Mulai dari membangun tenda, menyiapkan bahan makanan, api unggun, menyelesaikan kegiatan penjelajahan dan lainnya. 2. Tanggung jawab. Anak akan terlibat dalam pembagian tugas dan regu. Misalnya, siapa yang membangun tenda, siapa yang memasang bendera regu, siapa yang menyiapkan api unggun, dan lainnya. 3. Keberanian dan kepemimpinan. Keterampilan sosial anak akan terasah dalam mengikuti kegiatan pramuka. Mereka akan berlatih berani mengemukakan pendapatnya kepada sesama anggota regu atau bahkan kepada regu lain. Mereka juga akan belajar kepemimpinan yang baik. 4. Kemandirian. Kemandirian adalah salah satu hal yang ditempa dalam pramuka. Dengan mengikuti kegiatan seperti bersami, perkemahan Sabtu Minggu, atau jambore, anak akan berupaya tidak bergantung pada orang lain. Mereka akan belajar menyelesaikan masalah dan keperluan sendiri. Kedisiplinan. Kegiatan kepramukaan selalu mensyaratkan kedisiplinan. Setiap anak harus bisa menaati jadwal yang telah disepakati. Mereka biasanya harus bangun pagi dan menyelesaikan semua aktivitas. Seluruh rangkaian kegiatan yang mereka ikuti juga memiliki aturan waktu yang ketat. 6. Keterampilan. Dengan mengikuti pramuka, anak juga akan belajar untuk menjadi terampil. Mereka akan belajar berbagai macam teknik tali menali untuk membuat tandu, mengikat tenda agar kokoh, dan sebagainya. 7. Kepedulian. Pramuka mengajarkan anak untuk peduli terhadap sesama.
Hal yang paling mudah bisa dilakukan dengan membantu teman atau regu lain yang mengalami kesulitan. Yang kedelapan, cinta alam. Ini adalah salah satu dari sekian nilai yang sangat bisa didapatkan dari pramuka. Dengan mengikuti kegiatan perkemahan di alam terbuka seperti gunung, anak-anak akan mengenal alam lebih. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati, NIM 2019 14341 dari kelas PM Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Hendra Wijaya MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pola dari upacara, bentuk upacara, penugasan, perlengkapan upacara. Yang pertama yaitu pola komunikasi. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan, keterpautannya, unsur-unsur yang dicangkup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran sistematis dan logis. Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, upacara dalam gerakan pramuka. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang sangat teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Contohnya yaitu gambar di samping. Yang kedua, pokok-pokok upacara dalam gerakan pramuka. Semua upacara dalam gerakan pramuka mengandung unsur-unsur baik. Unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, bentuk barisan yang digunakan oleh peserta upacara melalui sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. 1. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau pembina. Kedua, bentuk barisan upacara di satu pramuka menghalang adalah bentuk angkera, karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. 3. Bentuk barisan upacara di suatu pramuka, penegak pramuka pendega adalah bersyarat karena perhatian dan jiwanya sudah terbuka luas. 4. Peserta upacara untuk tetap golongan atau lebih, maka yang digunakan tentu upacara dan peraturan upacara dengan keadaan setempat. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan upacara dalam gerakan pramuka harus ada. 1. Pengibaran sang merah-merah putih. 2. Bacaan Pancasila. 3. Pembacaan kode kehormatan pramuka. 4. Doa membaca upacara ada dalam gerakan pramuka adalah 1. Upacara umum, upacara pembukaan penutupan latihan, upacara pelantikan, upacara kenaikan, upacara pindah golongan, upacara meninggalkan. Ambalan rencana tempat upacara. 1. Di dalam ruang. 2. Di luar lapangan. Bentuk upacara pramuka. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran karena perhatian perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau pembina. Bentuk barisan upacara di suatu pramuka penghalang adalah bentuk angkera karena perhatian dan perkembangan jiwa yang telah mulai terbuka. Yang selanjutnya yaitu penugasan pramuka anggota dewa. 1. Pembina pramuka. 2. Pembantu pembina pramuka. 3. Pelatihan pembina pramuka. 4. Pembina profesional. 5. Pamong Saka. 6. Instruktur Saka. 7. Pimpinan Saka. 8. Andalan. Perlengkapan pramuka.
perlengkapan pramuka, topi pramuka, tongkat, seragam pramuka, tali pramuka, dasi pramuka, pin atau cincin dasi, buku saku atau buku tulisan seperti gambar di samping. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dini Lerista, NIM 2019-143-493, kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upacara pembukaan latihan siaga. Baiklah, teman-teman, sebelum kita menjelaskan mengenai tata upacara pembukaan latihan siaga, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pramuka siaga. Pramuka siaga merupakan tingkatan paling awal dalam gerakan pramuka. Dikatakan paling awal karena tergolong usia anak-anak SD, yaitu usia 7-10 tahun. Selain penggolongan usia, masing-masing tingkatan juga memiliki bentuk barisan yang berbeda-beda, baik upacara pembukaan maupun upacara penutupan. Nah, berikut bentuk upacara siaga. Keterangannya ada yang berwarna orange, biru, dan hijau, yaitu yanda atau bunda. Warna ungu itu pemimpin upacara, warna kuning pakcik atau buci, warna merah pemimpin barung, warna hijau wakil pemimpin barung, dan warna hitam yaitu anggota. Nah, selanjutnya tata upacara pembukaan latihan siaga. Yang pertama itu pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pemimpin upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang ketujuh, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kedelapan, pemimpin upacara membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang kesembilan, pemimpin upacara membacakan teks Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang kesepuluh, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Nah, yang ke-11, pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang ke-12, pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai tata upacara pembukaan latihan siaga. Selanjutnya, saya ingin memberikan contoh kepada adik-adik, yaitu sebuah video mengenai upacara pembukaan latihan siaga.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata ataupun penulisan dari PowerPoint saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sala Juliana, NIM 2019-143-499, kelas 4M, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara penutupan upacara latihan dalam pramuka dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ada tata cara dalam penutupan upacara latihan di pramuka. Yang pertama yaitu siswa berbaris sesuai dengan balungnya, pemimpin barung berada di depan dan wakilnya di belakang. Yang kedua yaitu sulung memanggil anggotanya dengan berkata siaga dan dijawab siap oleh seluruh anggota. Yang ketiga, sulung memberikan kode untuk membentuk lingkaran sambil bernyanyi. Yang keempat, sulung menyiapkan barisan kemudian menjemput ayahanda atau ibunda. Yang kelima yaitu ayahanda memasuki lingkaran sambil memegang bahu sulung. Yang keenam, pembina menugaskan sulung menyimpan kembali bendera merah putih. Yang ketujuh, ayahanda atau ibunda memerintahkan sulung kembali ke barungnya. Yang kedelapan yaitu pembina memberikan amanat. Dan yang kesembilan, pembina memberikan doa bersama. Yang ke-10 yaitu pembina meninggalkan lapangan upacara kemudian meminta sulung membubarkan barisannya. Dan yang terakhir yaitu siswa membubarkan diri sambil menyanyikan lagu Sayonara. Berikut ini adalah contoh dari upacara penutupan latihan pramuka siaga diambil dari sumber YouTube. Sulung atau pemimpin upacara memanggil teman-temannya atau anggota upacara. Sulung memberikan perintah kepada anggotanya untuk membentuk lingkaran. Setelah lingkaran rapi, sulung memanggil ibunda. Ibunda memasuki lapangan upacara. Bunda meminta sulung untuk menyimpan bendera. Sulung memberi penghormatan dan mengambil bendera. Bunda memberikan penghormatan dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sampai di pintu lingkaran selanjutnya, bendera dilipat dibantu oleh buci atau asisten pembina pramuka. Dan bendera disimpan ke tempat
semula. Sulung kembali ke dalam barisan. Bunda memberi pesan atau amanat kepada anggota upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, latihan hari ini sudah selesai. Kamu tadi bermain, bernyanyi, bahkan mewarnai. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Siapa yang tidak senang? Gak ada. Semuanya senang. Iya, Nana. Sebelum acara ini kita akhiri ya dengan doa, jangan lupa tolong sampaikan salam Yanda, Bunda, Pak Cik, Bu Cik yang ada di sini ya. Sampaikan salam ke orang tua kalian. Paham ya? Sampaikan salam kepada orang tua ya. Dan kamu hati-hati di perjalanan. Lewat sebelah kiri karena jalannya sangat ramai ya. Hati-hati anak-anak ya. Yuk, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Bunda memimpin doa. Berdoa selesai. Bunda mengucapkan terima kasih dan selamat kepada sulung. Sayur nala, Sampai berjumpa. Seluruh peserta pamit dengan Yanda, Bunda, dan Pak Cik, Bu Cik sambil bernyanyi lagu Sayonara. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang tata cara penutupan dalam latihan pramuka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian materi, kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fareza, NIM 2019-143511. Saya di sini akan menjelaskan mengenai upacara pelantikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi yang pertama, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dan tujuan dari upacara pelantikan. Upacara pelantikan adalah serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Tujuan upacara pelantikan. Upacara pelantikan bertujuan agar pramuka yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan membuka hatinya terhadap nilai-nilai positif yang telah ditanamkan dalam proses pembinaan. Rangkaian kegiatan upacara pelantikan. Upacara pelantikan dilaksanakan dalam rangka upacara pembukaan latihan atau jalannya upacara. 1. Upacara pembukaan latihan dilaksanakan seperti biasa. Setelah pembacaan Pancasila oleh pembina dan pembacaan Dwi Dharma oleh pemimpin upacara, kemudian pembina upacara mengumumkan bahwa ada seorang siaga yang akan dilantik. Kakak dapat melihat isi Dwi Dharma, Dwi Satya, dan lain sebagainya dalam buku Saku Pramuka. Yang kedua, pemimpin baru mengantar siaga yang akan dilantik. Yang ketiga, pembantu pembina, Pakcik atau Bucik, maju ke tengah lingkaran membawa atribut pelantikan. Yang keempat, pembina upacara mengadakan tanya jawab mengenai ujian SKU pada siaga yang akan dilantik. Pembina upacara menuntun siaga mengucap Dwi Satya. Anggota perindukan memberi hormat ketika pengucapan janji. Pemasangan atribut pelantikan bergantian mulai dari pembina, pembantu pembina, dan selanjutnya. Penghormatan kepada
siaga yang baru dilantik oleh perindukan dipimpin oleh pemimpin upacara. Pengucapan doa oleh pembina upacara, dan yang terakhir, upacara pelantikan telah selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai upacara pelantikan siaga. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Purnamasari, NIM 2019-143516 dari kelas 4M Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Jadi, kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dengan materi upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata. Oke, kita langsung memasuki materinya. Baiklah, berikut ini merupakan tata cara upacara kenaikan tingkat siaga. Untuk yang pertama yaitu siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Yang kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Yang ketiga, ucapan janji Dwi Satya dengan cara seperti pada pelantikan. Anggota yang telah dilantik menghormat. Yang keempat yaitu pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan penyematan tanda kecakapan umum yang baru, diiringi nasihat pembina. Yang kelima yaitu penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dilanjutkan pemberian salam, dipimpin oleh pemimpin barung utama atau sulung, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Yang keenam yaitu siaga yang akan naik tingkat kembali ke barungnya. Yang ketujuh, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Yang kedelapan, barisan dibubarkan diteruskan dengan kegiatan acara latihan. Nah, berikut ini merupakan contoh video praktek upacara kenaikan tingkat siaga. Oke, baiklah, ini merupakan video upacara kenaikan tingkatan siaga, di mana bentuk upacaranya itu memang masih dalam bentuk lingkaran. Namun walaupun dalam bentuk lingkaran, siaga yang akan naik tingkat tetap mengambil tempat yang berhadapan dengan pembina siaga. Kemudian si sulung menjemput pembina siaganya dan memberi penghormatan. Selanjutnya, si sulung mengambil bendera merah putih yang akan diletakkan di tengah-tengah anggota siaga dan pembina siaga. Dan seluruh anggota memberikan penghormatan. Setelah itu, pembina siaga mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh anggota pramuka siaga. Dilanjutkan oleh pembacaan Dwi Satya yang dipimpin oleh si sulung, dan anggota lainnya memberikan penghormatan dan mengikuti Dwi Satya. Selanjutnya, pembina siaga dan anggota siaga atau si sulung melakukan tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Dilanjutkan oleh pemberian nasihat dari
pembina siaga. Selain memberi nasihat, pembina siaga tentunya memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi anggota-anggota siaga. Setelah itu si sulung memegang bendera di dadanya dan mengucapkan janji, kemudian diikuti oleh anggota siaga lainnya. Dilanjutkan oleh tepuk pramuka. Kemudian selanjutnya yaitu pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan penyematan tanda kecakapan umum yang baru diiringi dengan nasihat pembina. Selanjutnya yaitu penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dan dilanjutkan pemberian selamat yang dipimpin oleh pemimpin barung utama atau si sulung, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Siaga yang naik tingkat kembali ke barungnya. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Barisan dibubarkan, diteruskan dengan kegiatan acara latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia ialah kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Khususnya untuk saya dapat membuat video pada kali ini. Baiklah, nama saya Reski Anilia, NIM 2019 143517 dari kelas 4M, Fakultas FKIP Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang upacara pemberian tanda kecakapan khusus. Yang pertama itu memberi penghormatan kepada Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan oleh seluruh peserta ikutan upacara. Yang selanjutnya itu ada Kamabigus memberikan amanat. Di sini Kamabigus akan memberikan amanat tentang jalannya upacara, tentang kepramukaan, dan upacara khususnya untuk memberikan tanda kecakapan khusus kepada seluruh anggota. Yang selanjutnya itu ada siaga atau penggalang yang akan menerima tanda kecakapan khusus menghampiri Kamabigus dan pembina. Di sini perwakilan dari anggota penggalang putih
putra dan anggota penggalang putri masing-masing akan menghampiri dan berdiri di depan kama bigus atau pembina. Yang selanjutnya itu siaga atau penggalang memberi hormat kepada kama bigus dan pembina. Dan di sini ada contohnya. Di sini kita menyediakan gambarnya masing-masing dari perwakilan siaga putra dan siaga putri memberikan penghormatan kepada kama bigus dan pembina. Yang selanjutnya itu ada siaga atau penggalang yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina dan siaga. Tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. Ini bisa disebut juga dengan pengujian kepada para siaga. Apakah para siaga atau penggalang benar-benar sudah paham tentang tugas yang akan diterima setelah menerima tanda kecakapan khusus. Yang selanjutnya, penyematan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. Di sini pembina akan menyerahkan kepada yang pertama itu pada perwakilan putra dan putri yang menyematkan tanda kecakapan khusus. Yang selanjutnya itu pembina mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Anggota perindukan memberikan ucapan selamat, kemudian kembali ke barung masing-masing, diteruskan dengan acara latihan. Di sini ada gambarnya ucapan selamat oleh kakak-kakak pembina kepada para penggalang yang baru menerima tanda kecakapan khusus. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang jalannya upacara penyerahan atau upacara tanda kecakapan khusus. Jika ada yang salah dalam perucapan dan perjalanan saya dalam menjelaskan tentang upacara tanda kecakapan khusus, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Syaharani, NIM 2019143521 dari kelas 4M, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara pindah dari golongan siaga ke golongan penggalang. Pramuka siaga yang sudah berumur 11 tahun harus dipindahkan ke golongan penggalang dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, di perindukan siaga di dalam rangkaian upacara pembukaan latihan, pramuka siaga yang akan pindah ke golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Selanjutnya, penjelasan pembina bahwa pramuka siaga pindah ke golongan pramuka bukan karena kecakapannya tetapi karena usianya. Selanjutnya, pesan dari pembina kepada anggota perindukan yang akan pindah. Dan lalu pramuka siaga yang akan pindah minta diri kepada teman seperindukan. Dan lalu pembina mengantar siaga yang akan pindah ke pasukan penggalang yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, di pasukan penggalang dalam rangkaian upacara pembukaan latihan. Yang pertama, penyerahan siaga dari pembina siaga kepada pembina penggalang. Selanjutnya, penerimaan anggota baru oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan berlaku di pasukan tersebut. Selanjutnya, pembina siaga kembali ke perindukannya untuk meneruskan acara latihan. Lalu, anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Lalu yang terakhir, ucapan selamat datang dari semua anggota pasukan dan dilanjutkan dengan acara latihan. Untuk lebih jelasnya mengenai upacara pindah dari golongan siaga ke golongan penggalang, simak video berikut.
Dapat permen. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai upacara pindah dari golongan siaga ke golongan penggalang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareti Setianingrum, NIM 2019-143522 dari kelas 4M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang upacara penerimaan calon siaga. Sebagai calon siaga, tidak begitu saja masuk tanpa melalui sebuah upacara yang dikemas menjadi sebuah pendidikan. Upacara yang pertama yaitu kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang kedua yaitu sambutan kata dari seorang pembina. Yang selanjutnya pembina memanggil para calon siaga. Yang selanjutnya penutup, dan itulah dari upacara penerimaan calon siaga. Itulah penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.